Jadi ini perlu penanganan khusus, strategis, sehingga memang penyebaran virus corona khususnya di Maluku yang wilayahnya pulau-pulau itu lebih baik dan bisa efektif. Sebaiknya Maluku meminta kepada pusat untuk dilakukan karantina wilayah di pintu masuk. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton dan subscribe. Bagi yang belum, silakan subscribe dan tekan tombol lonceng yang ada di sampingnya. Tekan juga tombol like dan bagikan video ini ke sosmed teman-teman juga ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tabea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang akhirnya harus beraktivitas di luar rumah, sebaiknya tetap menggunakan masker. Jadi ini adalah himbauan dari pemerintah pusat berdasarkan himbauan dari WHO. Jadi kalau kemarin-kemarin yang menggunakan masker adalah orang yang sakit, untuk sekarang teman-teman semuanya harus menggunakan masker. Selain itu teman-teman yang beraktivitas di luar rumah tetap menjaga jarak atau social distancing, bahkan melakukan physical distancing. Ini supaya penyebaran virus itu bisa dihindari. Selanjutnya teman-teman, melihat kondisi penyebaran virus yang cukup masif di beberapa wilayah, ini dilihat dari data ODP ataupun PDP, bahkan terkonfirmasi positif, datanya terus meningkat. Ini menjadi pekerjaan ekstra untuk kita semuanya untuk melawan penyebaran ini. Lalu apakah yang harus kita lakukan teman-teman? Apakah kita mau melakukan lockdown sementara regulasinya tidak ada? Atau kita melakukan karantina wilayah dengan acuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi di dalam undang-undang tersebut ada 4 kriteria untuk melakukan karantina. Pertama, ada karantina rumah. Kedua, ada karantina wilayah. Ketiga, ada karantina rumah sakit. Dan keempat, ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Jadi, berdasarkan situasi dan kondisi saat ini, maka pemerintah pusat ternyata mengambil langkah untuk mengambil opsi yang keempat. Kita bisa lihat pada media informasi setgov.go.id. Di situ menjelaskan tentang peraturan pemerintah pembatasan sosial berskala besar untuk percepatan penanganan COVID-19. Jadi peraturan pemerintah ini teman-teman bisa download pada JDIH. Ya, jadi nanti teman-teman bisa buka di sana. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran COVID-19. Menurut PP tersebut, pembatasan sosial berskala besar harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Pertama, jumlah kasus dan atau jumlah kematian penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah. Kedua, terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain. Jadi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah ini, paling sedikit dampaknya, pertama adanya peliburan sekolah dan tempat kerja, kemudian adanya pembatasan aktivitas keagamaan dan juga pembatasan fasilitas umum atau publik. Usulan untuk dilakukan PSBB itu didasari berdasarkan usulan gubernur, wali kota ataupun bupati kepada menteri yang melakukan penyelenggaraan pemerintah di bidang kesehatan. Jadi hemat kami dengan PP ini tentu saja bisa meringankan pekerjaan untuk pencegahan penyebaran virus corona gitu. Tapi apakah ini efektif dilakukan di wilayah Maluku? Mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan dengan pintu masuknya ada beberapa pelabuhan dan juga bandara. Karena begini, setelah dikeluarkannya maklumat gubernur tanggal 23 Maret 2020, ternyata masih banyak juga orang yang melakukan kedatangan ke Maluku. Ini terpantau ada sekitar belasan ribu orang yang masuk ke Maluku melalui pelabuhan ataupun lewat bandara. Informasinya bisa kita lihat pada satumaluku.id. Di sana ada sebuah judul berita, belasan ribu warga tercatat masuk Ambon pasca dikeluarkannya maklumat Gubernur Maluku. Sekalipun tim medis sudah disiapkan di sana dan sudah bekerja dengan baik, tetapi bisa saja lolos. Ini kejadian pada pasien kasus pertama, di mana sudah beberapa hari sampai ke Ambon, kemudian
mengalami demam, melakukan pengecekan kesehatan, dan pada tanggal 22 Maret 2020 terkonfirmasi positif corona. Dan ini juga kejadian pada salah satu ibu lansia yang baru datang dari Makassar setelah beberapa hari di Ambon, lalu mengeluh sakit dan dilakukan pengecekan kesehatan dengan alat rapid test dan hasilnya positif corona. Setelah itu spesimennya dikirim ke Jakarta. Berdasarkan informasi dari satumaluku.id, hasil spesimen tersebut dinyatakan terkonfirmasi positif pasien 02 corona. Kejadian yang berikutnya, Pak Sutri atau pasangan suami istri yang baru berkunjung dari Sulawesi Tenggara, kemudian sampai ke Ambon dan menyeberang ke Saparua, juga sama, setelah beberapa hari beraktivitas dan mengeluh sakit, setelah dicek kesehatan menggunakan rapid test, hasilnya adalah positif corona. Kemudian spesimen baru dikirim ke Jakarta untuk dilakukan tes laboratorium dan nanti akan disampaikan hasilnya gitu. Tetapi ini yang sangat disayangkan, teman-teman. Setelah kedatangan dari luar daerah yang mana dinyatakan sebagai zona merah, masuk ke Ambon tidak terdeteksi, melakukan aktivitas beberapa hari, setelah mengeluhkan sakit, baru dicek dan terkonfirmasi corona untuk sebagian pasien. Yang disayangkan seperti itu, akhirnya tim medis harus bekerja ekstra untuk men-tracking pasien ini sudah kontak dengan siapa, kemana, kemudian fasilitas apa yang digunakan. Semua harus bekerja ekstra untuk men-tracking ini. Dan ini membuat data OPD dan juga PDP di Maluku itu terus meningkat. Jadi ini perlu penanganan khusus, strategis, sehingga memang penyebaran virus corona, khususnya di Maluku yang wilayahnya pulau-pulau, itu lebih baik dan bisa efektif. Maka saran saya, sebaiknya Maluku meminta kepada pusat untuk dilakukan karantina wilayah di pintu masuk. Rujukannya tetap pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Jadi salah satu yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan karantina wilayah di pintu masuk, salah satunya adalah himbauan ataupun maklumat gubernur tidak semuanya bisa mentaati. Karena masih masifnya kedatangan di Maluku. Sekalipun memang tidak melarang orang datang ke Maluku, tetapi sebaiknya ada regulasi yang mengatur supaya setiap yang datang melalui pintu-pintu masuk, baik itu pelabuhan ataupun bandara, tetap dilakukan pengecekan kesehatan menggunakan rapid test di zona karantina yang sudah disediakan. Jadi dari hasil tes itu, jika dinyatakan negatif, silakan melanjutkan perjalanan ke rumah masing-masing, tetapi tetap melakukan karantina mandiri selama 14 hari di rumah. Kemudian bagi yang positif, langsung diisolasi ke fasilitas kesehatan yang sudah disediakan pemerintah Provinsi Maluku. Saran saya seperti itu, supaya kami yang tetap di rumah ataupun terpaksa keluar beraktivitas di luar karena urusan logistik ataupun pekerjaan, merasa tenang karena sudah ada proteksi ekstra yang dilakukan pemerintah ataupun stakeholder di pintu-pintu masuk ini. Oke, seperti itu saran saya. Mohon maaf kalau ada salah. Itu adalah saran kami sebagai warga Maluku yang terus berharap kepada pemerintah daerah, baik provinsi ataupun kabupaten kota, untuk terus semangat melakukan upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabia.